Shalom, selamat pagi. Kita ketemu kembali di dalam ibadah online kita hari ini, hari Minggu, tanggal 27 September 2020. Sebagai pengantar ibadah kita baca dulu firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13. Bunyinya begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, puji Tuhan. Kita selalu butuh kuasa Roh Kudus, karena melalui kuasa Roh Kudus kita diberikan hikmat dan pengertian untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kami masih ada sampai detik ini ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami butuh pimpinan daripada Roh Kudus. Kami butuh Tuhan, Roh Kudus dicurahkan atas kami semua di tempat ini. Dan Roh Kudus yang mengurapi semua hamba-hambamu, baik pemimpin pujian, begitu juga musik, begitu juga firman Tuhan. Urapi hambamu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi dia secara khusus, sehingga apa yang disampaikan kepada kami hari ini sungguh berasal dari hati Bapa dan pikiran Bapa, sehingga firman-Mu itu hidup di dalam hati kami dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama Bapa, Anak dan Kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 27 September, kita percaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan mengadakan ibadah online kita hari ini. Mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau berseru, kita mau nyatakan Tuhan kita itu hebat, bahwa di dalam Dia ada kemenangan. Amin. Mari sama-sama kita mau nyanyikan satu lagu, Ajarku Berdiam. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadimu. Oh, inilah hidupku, hidupku, hidupku.
kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Kita undang Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat setiap hati kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidup. Urapan-Mu mengubah hidupku. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, Engkau sungguh luar biasa Bapa dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik Bapa dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Kau ajar kami Tuhan untuk tetap diam di dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu, Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajar ku mengerti, ajar ku mengerti
keadilan. Salam. Selamat pagi saudara-saudariku sekalian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati setiap kami, Tuhan. Saat ini kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik juga kami yang mendengarkannya, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami semua tertuju kepada Tuhan, sehingga firman-Mu dapat menjangkau setiap kami, persoalan kami, pergumulan kami, sehingga firman-Mu yang hidup itu boleh menghidupkan kami di dalam Tuhan. Khususnya hamba-Mu juga yang menyampaikan, Tuhan tidak akan meninggalkan dia sendirian. Tuhan tidak akan meninggalkan dia piatu. Tapi Tuhan sendirilah yang menaruh perkataan-perkataan firman-Mu di dalam mulut dan bibirnya, supaya setiap firman yang diteguhkan tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Temanya tentang persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, di dalam hukum Taurat, Tuhan senang akan korban persembahan binatang. Akan tetapi, di dalam Perjanjian Baru adalah zaman kasih karunia, di mana kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi korban yang hidup bagi kita sebagai korban domba Allah. Saudara-saudaraku, yang Tuhan minta kepada kita supaya kita mempersembahkan hidup dan tubuh kita kepadanya. Itulah ibadah kita yang sejati. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita mau buka dulu firman Tuhan di dalam Kejadian 4. Saya bacakan dulu dalam ayat 3.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Habel juga mempersembahkan dari anak kambing dombanya dan lemak-lemak. Persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Tetapi persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan? Padahal mereka sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi milik mereka, yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Di sini kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita lihat lagi firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12. "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar." Kita lihat satu lagi firman Tuhan di dalam Ibrani
Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Di sini kita lihat kenapa persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Jelas dalam firman Tuhan tadi, di dalam 1 Yohanes 3:12, bahwa perbuatan daripada Kain itu adalah jahat. Di dalam Ibrani tadi 11 ayat 4, perbuatan Habel adalah benar dan dia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban dengan iman, sehingga dia mempersembahkan korban kepada Tuhan lebih baik daripada persembahan Kain. Di sini adalah menyangkut hati terhadap Tuhan. Sikap hati memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sikap hati daripada Habel adalah sikapnya hatinya benar. Sedangkan Kain jahat. Yang saya sampaikan saat ini, persembahan korban bukan hanya persembahan korban yang sempit tapi meluas. Bukan hanya korban persembahan korban binatang, tapi meluas. Baik itu korban persembahan secara materi, baik juga waktu kita, baik juga talenta kita, terutama persembahan hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Dia. Bagaimana sikap hati kita menurut firman Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan? Kita lihat dulu firman Tuhan. Markus 12 ayat 43. Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan melihat sikap hati kita memberikan persembahan kepada Dia. Bukan nilainya, banyaknya yang Tuhan lihat, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah saat-saat pandemi
saat ini. Saat kita mempunyai dalam kesulitan, dalam keuangan, apakah kita masih setia? Apakah kita masih taat memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan? Mungkin memang di antara kita semua pasti mempunyai dampak akibat daripada corona yang di dalam keuangan. Sampai kita berkata, bagaimana saya mempersembahkan kepada Tuhan? Uang pas-pasan ataupun sangat minim. Disitulah kita diuji iman kita. Apakah kita dalam kekurangan kita, bisakah kita memberikan persembahan kepada Tuhan seperti janda miskin ini? Tuhan memberikan contoh kepada semua orang yang datang itu, yang banyak memberikan persembahan. Tapi Tuhan memperhatikan janda miskin itu dan berkata, lihat janda miskin itu. Dia memberikan lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Karena dia sudah memberi daripada kekurangannya itu dalam hidupnya. Mungkin mau pulang juga janda miskin itu ada lagi yang harus dimakan. Karena di sini bilangnya mempersembahkan. Di ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semuanya yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Memberi dari kekurangan itu adalah suatu ujian tentang iman kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan kalau kita memberi dalam kekurangan kita? Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Tuhan tidak meminta kita lebih daripada yang kita mampu. Kita memberikan persembahan dari apa yang kita punya. Dan kita memberikan dengan iman bahwa Tuhan berkuasa memberkati kita. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita beriman kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Dia, dan memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Karena Tuhan menjamin firman-Nya bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu takut. Dan kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan kita mempersembahkan sebagian apa yang kita berikan kepada Tuhan. Dalam keadaan saat ini, di
mengajarkan kita untuk memberikan persembahan. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Saya baca. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di sini kita lihat Tuhan senang ya kalau kita memberi dengan sukacita, jangan dengan paksa. Hati yang senang, seberapa yang ada pada kita, sedikit pun yang ada pada kita, kalau kita memberikan dengan senang, Tuhan sangat senang. Bukan karena apa, aduh bagaimana nanti ya, gak nanti mikir-mikir. Memang pertimbangan ada, tapi kita belajar, berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Supaya itu bisa menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Baik juga persembahan korban, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Talenta kita persembahkan. Setiap kita mempunyai talenta yang dikasih Tuhan, talenta yang berbeda-beda. Kita persembahkan semuanya itu dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Bisa menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kegagahan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan. Tetapi adalah karena Tuhan bekerja di dalam kita. Dan kita memberikan hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Dan talenta kita kepada Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain dan orang di sekeliling kita. Waktu kita selama pandemi, mungkin banyak di antara kita waktu untuk mengambil bagian di dalam berdoa kepada Tuhan. Waktu kita banyak waktu. Justru dalam saat-saat seperti ini kita datang kepada Tuhan. Dengan sungguh hati datang kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya kemarin. Doa dan pujian itu bisa menyerang musuh. Kita menjadi pemenang. Itu benar nyata. Saat-saat seperti ini, kesulitan-kesulitan yang kita alami, doa dan penyembahan kita kepada Tuhan itu bisa menerobos benteng-benteng yang dibuat si iblis. Benteng apa itu? Kekhawatiran. Benteng apa lagi? Sakit, penyakit, masalah ekonomi, apapun itu bisa di dalam Tuhan, lewat doa kita, Tuhan bisa melakukan segala perkara. Doa orang benar sangat besar kuasa. Tuhan senang kalau kita memberikan waktu kita, hidup kita, talenta kita. Tuhan senang. Bisa itu menjadi persembahan doa yang harum untukmu.
Kalau kita datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersungguh, pasti Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Kembali kita saudara-saudara ke kejadian tadi. Ayat 8 dan 10. Saya baca dulu dari ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku menjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Di ayat 8 berkata, Kain mengajak adiknya ke ladang. Setelah di ladang, dia membunuh adiknya. Dikiranya gak ada orang yang melihat. Tetapi Tuhan melihat. Kain, di manakah adikmu? Apakah aku melihat adikku, menjaga adikku? Firman ayat 10, firman-Nya, apakah telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Di sini Kain berusaha menutupi dosanya. Tetapi tiada yang tersembunyi yang Tuhan tidak bukakan. Tiada yang tersembunyi yang tidak disingkapkan. Di hadapan Tuhan tiada yang tersembunyi. Karena di dalam 2 Tawarikh ayat 9a, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang yang bersungguh hati kepada-Nya. Jadi, saudara-saudaraku dalam Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita lakukan, mungkin ada di dalam hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin tidak melihat, tapi Tuhan memperhatikan. Seperti bagaimana Kain ini, dia bawa adiknya ke ladang, supaya tidak ada yang melihat. Dia menguburkannya di sana. Tetapi kata Tuhan, darah Habil berteriak dari tanah. Tuhan dengar. Dan Tuhan memperhatikan segala. Jadi di sini kita ambil pelajaran. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupi, dibukakan. Setiap dosa yang ditutupi pasti akan terbuka. Kita lihat di sini.
mulai pertama dia kecewa kepada Tuhan. Korbannya siapa? Adiknya, orang lain yang korban, adik saya sendiri. Kalau kita juga memendam sesuatu yang tidak baik, dosa di dalam hati, itu membawa pengaruh dampak terhadap sekeliling kita. Makanya kita sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai pekerja pelayan Tuhan, jangan menyimpan dosa di dalam hati. Sebagaimana dosa itu disimpan, dikemas sedemikian rupa, itu pasti akan ketahuan. Saya kasih contoh. Kalau ada makanan sedikit, kita simpan di lemari. Lupa kita makan, busuk makanan itu. Kalau enggak kita buang, berbau dan berulat di situ, itu bisa mencemari makanan yang di situ dan bisa menjadi penyakit. Seperti itulah dosa juga yang ditutup-tutupi. Itu bisa menjadi penyakit kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Itu saudara-saudaraku yang dalam kasih dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama menjaga hati kita. Jangan menutup-nutupi dosa. Kita membereskan dosa kita kepada Tuhan. Kalau berhubungan dengan sesama, kita bereskan. Saya percaya kalau ada kerinduan kita untuk membereskan, pasti Tuhan yang menolong. Tapi dengan hati yang terbuka, hati yang lapang dengan kerendahan hati, kita mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu, bantu saya. Saya masih ada hati yang seperti ini, masih ada dosaku Tuhan, kelemahanku yang masih tetap saya gagal. Tolong, mungkin dosa itu bisa terima dilihat orang, tapi kita tetap bergumul untuk itu, supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya persembahan kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Kita lanjut lagi. Karena apa, saudara-saudara? Setiap dosa pasti ada hukumannya. Kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak membereskan dosa, akibatnya pasti ada hukuman yang dari Tuhan. Kita kembali ke Kejadian 4 tadi. Saya bacakan ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Inilah akibat dosa yang tidak dibereskan. Dia dikutuk oleh Tuhan dan susah hidupnya
17, apabila engkau menguruskan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya. Di ayat 13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan membalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, kita lihat di dalam ayat 13 tadi, hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku tersembunyi di hadapanmu. Di situ dia datang kepada Tuhan. Engkau menghukum aku lebih daripada yang kutanggung. Engkau menghalau aku dari tanah ini, dan aku tersembunyi dari hadapanmu. Ya, itulah hukumannya. Dia diusir, dihalau. Saya lihat di sini sangat memberkati ini firman Tuhan. Di ayat tadi, di ayat B-nya, aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian pengembara di bumi. Berarti di situ dia sudah terpisah di hadapan Tuhan. Tetapi pun apa seperti itu? Dengan Tuhan, dia pergi tapi di dalam jaminan Tuhan. Biasanya pada itu, kalau kita membunuh, nyawa ganti nyawa. Makanya di sini bilang, kalau aku pergi, kalau aku nanti bertemu dengan orang, pasti mereka mau bunuh aku. Tapi kata Tuhan, Tuhan menjamin dia. Tidak. Tuhan membuat tanda supaya Kain tidak sampai dibunuh. Yang saya dapat di sini, aku jauh dari hadapan. Berarti dia sudah merasakan kalau jauh dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan, pasti hidupnya menderita, susah. Inilah saudara yang saya dapatkan di dalamnya. Jangan kita sampai menjauh dari hadirat Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, kesulitan apapun yang kita hadapi, janganlah kita menjauh dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Justru masalah, persoalan, tekanan, kekurangan, penyakit, apapun yang menjadi permasalahan pergumulan yang kita hadapi saat ini selama pandemi ini, justru itulah kita datang mencari Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita dipuaskan. Di dalam hadirat Tuhan kita dibebaskan. Di dalam hadirat Tuhan kedagingan kita semakin berguguran. Di dalam hadirat Tuhan kita menikmati segala sesuatu apa yang tidak diberikan oleh dunia ini kepada kita. Di dalam hadirat Tuhan kita menemukan kasih yang tulus dan murni. Di dalam hadirat Tuhan damai sejahtera yang melimpah ada di dalam hadirat.
sehingga kita bisa dengan tegak berdiri di dalam menghadapi setiap permasalahan. Bahkan kita timbul menjadi pemenang. Masalah, persoalan, sakit, penyakit masih ada, tetapi kita bisa tenang menghadapinya. Ada sesuatu kekuatan yang baru dan ada suatu iman percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita melihat belum, tetapi kita di dalam hati, di dalam iman kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segalanya, sehingga kita bisa kuat menghadapi apapun persoalan, pergumulan di dalam kehidupan. Ada 3 hal yang intinya yang dari saya sampaikan pada hari ini, itu supaya kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, bahkan segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kita berusaha. Kedua, jangan menutup-nutupi dosa. Kalau kita menutup-nutupi dosa, itu akan membawa bukan hanya merusak diri kita sendiri dan orang lain juga. Jadi, dosa harus dibereskan. Ketiga, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Apapun alasannya, apapun persoalannya, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita menemukan segala sesuatu apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita, terutama damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman. Tuhan, bantulah kami di dalam kami Tuhan, menjalani hari-hari kami. Kami sering gagal Tuhan di dalam mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terutama Tuhan, hati kami. Sering kami gagal Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Baik juga waktu kami, talenta kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, supaya boleh kami mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Korban ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan, tolonglah apapun yang menjadi persoalan, pergumulan yang kami alami Tuhan, tolonglah Engkau-lah yang membukakan jalan keluar bagi kami. Bantulah kami Tuhan, supaya boleh kami benar-benar Tuhan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi pemenang di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan.
dalam situasi pandemi saat ini Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati Tuhan, Bapak Presiden kami, wakilnya, para menterinya, bahkan seluruh aparat pemerintahan kami Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberkati mereka, berikan hikmat daripada Tuhan kepada mereka untuk melakukan segala tugas-tugas mereka dengan baik dan benar. Terutama Tuhan, di dalam menangani COVID-19, Engkau juga yang memberkati Tuhan para tim medis. Kau berikan kesehatan bagi mereka. Kau berikan juga Tuhan kekuatan bagi mereka supaya boleh mereka Tuhan melayani Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Bagi seluruh Tuhan saudara-saudara kami yang sakit COVID Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gerejamu di seluruh muka bumi ini yang beribadah Tuhan Yesus pada hari ini dari pagi sampai sore, mungkin lewat online ataupun sudah ada beribadah di gereja Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Tolonglah juga mereka supaya mereka juga Tuhan yang beribadah di secara tatap muka Tuhan, supaya mereka Tuhan semua mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kami juga percaya Engkau yang memberkati Tuhan setiap hamba-hambamu yang melayani, supaya boleh mereka Tuhan menjadi juru bicara daripada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman bagi setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Bahkan lebih daripada apa yang kami doakan, kami memohonkan kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak saudara untuk berdiri, berdoa untuk berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, kalau engkau berharap kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah menjaga keluar masukmu. Kemanapun engkau pergi, Tuhanlah yang menjaga engkau. Tuhanlah menyinari wajahmu dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.